Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu kunta wa bil sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas karunia yang kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan yang baik, sehat, walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Salawat dan salam harus senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sosok suri tauladan kita, panutan kita, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap kelak yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, marilah terus senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha dari Allah Ta'ala semata. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, pada zaman yang penuh fitnah ini, marilah senantiasa kita berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, yang mana kita paham bahwasanya dosa dan maksiat itu akan mengantarkan pelakunya menuju kehinaan, hina di dunia, lebih-lebih hina di akhirat kelak. Dan juga pada akhirnya dengan kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah tersebut, kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya yang terbaik di sisinya, yakni hamba yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, Al-Quran adalah sumber inspirasi seluruh aspek kehidupan.
Keberadaan Al-Quran telah membawa inspirasi perubahan yang fundamental bagi peradaban manusia. Al-Quran sebagai sumber agama dalam agama Islam pernah mengantarkannya menjadi peradaban utama di dunia yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan budaya. Dan saat ini pun kita masih melihat dan merasakan pengaruh positif peradaban Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Di antara inspirasi perubahan Al-Quran yang terpenting yaitu yang pertama, Al-Quran menjadi inspirasi perubahan dalam aspek keyakinan. Keindahan gaya bahasa Al-Quran, kedalaman isi dan keluhuran maknanya telah menyentuh dan menggetarkan hati manusia. Hati manusia yang keras menjadi lembut dan tunduk kepadanya. Tak terbilang berapa banyak orang-orang yang awalnya sangat membenci Al-Quran, kemudian tergugah hatinya, terinspirasi akalnya, dan terkoyak keyakinannya. Satu dari sekian banyak contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa jahiliyah, Umar bin Khattab adalah pribadi yang sangat keras hati, angkuh dan sangat membenci Al-Quran. Namun setelah ia mendengar ayat-ayat Al-Quran di rumah adiknya Fatimah, saat itu hatinya bergetar, jiwanya memberontak, akalnya membenarkan. Lantunan indah Quran surah Toha ayat 1-14 telah mendobrak keangkuhan diri dan melembutkan kerasnya hati. Ia berkata, betapa indah dan mulianya ayat ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad. Kemudian tanpa keraguan ia menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadat di hadapannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Kesaksian Umar tersebut disambut gemar takbir oleh orang-orang yang berada dalam rumah saat itu hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Keyakinan Umar bin Khattab terhadap ajaran nenek moyang benar-benar berubah 180 derajat. Kemudian ia dengan mantap dan penuh keyakinan menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk agama tauhid, menjunjung tinggi Al-Quran dan membela Islam yang terdepan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Al-Quran menjadi inspirasi perubahan dalam aspek ibadah dan penyembahan. Salah satu intisari ajaran Al-Quran adalah konsep penyembahan dan ibadah. Al-Quran secara tegas mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Quran surah An-Nisa ayat 36. Inilah ayat inspirasi perubahan dalam hal penyembahan dan ibadah. Artinya Al-Quran telah menuntun jiwa-jiwa manusia menuju penyembahan dan ibadah yang benar. Dari penyembahan berhala, penyembahan kepada matahari, api, pohon dan makhluk-makhluk Allah, menuju penyembahan hanya kepada Allah Ta'ala yang Esa. Kehadiran Al-Quran menjadi pendorong bagi orang-orang musyrik untuk meninggalkan bentuk-bentuk penyembahan yang batil dan memperbaiki cara ibadah yang menyimpang. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Al-Quran menjadi inspirasi perubahan dalam aspek akhlak. Al-Quran telah mengubah akhlak jahiliyah menuju akhlak Islamiyah, dari akhlak tercela menuju akhlak yang mulia.
Sebagai contoh, ketika turun larangan minuman keras atau khamr dan judi dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Sesaat setelah turunnya ayat di atas, para sahabat yang mendengarnya pergi menuju ke jalan-jalan Madinah sambil membawa sisa khamr yang ada pada mereka. Lalu mereka menuangkannya di jalan-jalan sehingga Madinah saat itu laksana banjir khamr. Hadis riwayat Muslim. Ketika turun perintah menutup aurat bagi perempuan dalam Quran surah An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala wujuhihin. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. Quran surah An-Nur ayat 31. Maka para wanita muslimah dengan segera melaksanakan perintah tersebut tanpa banyak alasan. Maka banyak di antara mereka yang menyobek tirai dengan rumah mereka untuk dijadikan sebagai hijab karena tidak memiliki kain yang baru. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah inspirasi perubahan aspek kehidupan yang sangat spektakuler dan fundamental. Al-Quran telah mengubah manusia dalam aspek keyakinan, aspek ibadah dan akhlak. Al-Quran telah mewujudkan tatanan kehidupan umat manusia menjadi lebih baik, mewujudkan tatanan kehidupan umat manusia menjadi terhormat dan bermartabat. Hal itulah yang menjadi faktor utama dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam, karena para pengusungnya adalah orang-orang yang telah bersibuk, yang telah tercelup dengan Al-Quran sehingga mempunyai kesiapan dan kualitas untuk membangun peradaban Islam yang agung. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya semoga Allah taala berikan kepada kita kefahaman terhadap Al-Quran yang mampu mengubah seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita memperoleh derajat yang tinggi di sisinya dan kemenangan sejati dunia sampai akhirat. Marilah kita raih derajat dan kemenangan sejati tersebut dengan keyakinan, dengan semangat perubahan dan semangat kesungguhan. Itulah syarat-syarat kesuksesan dalam kehidupan ini yang termaktub di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhafu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.